Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wabil khusus yang saya hormati sahibul musibah, yaitu Bapak Syamsuddin beserta anak mantunya. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, malam penutupan tahlil almarhumah Ibu Masani binti Ibu Maryam yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa kita, dengan bacaan-bacaan kita, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penebus segala dosa-dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kuburnya Allah jadikan taman daripada taman surga. Amin amin ya rabbal. Para bapak hadirin sekalian, bahwa almarhumah ini masih ada kaitannya dengan saya, masih saya saudara dari Engkong Rosyad, yaitu orang tuanya. Kalau engkongnya Rosyad juga, apanya Guru Haril, sama-sama Rosyad, Rosyadain. Jadi Rosyad sebelah lor dari Al-Makmur. Makanya alhamdulillah masih bisa mengiringi doa. Mudah-mudahan selalu Allah pelihara, baik yang berada di alam kubur maupun yang masih hidup. Amin ya rabbal. Para bapak hadirin sekalian, almarhumah ini memang kalau bagi tetangga yang setiap hari ketemu, orangnya jarang banyak omong, ya, pemalu. Kemudian juga kalau kata Guru Haril, orangnya tidak pernah menuntut apa-apa, cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan termasuk juga almarhumah ini orang yang rajin beribadah. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan almarhumah ini Allah catat sebagai nilai amal ibadah yang Allah terima, dan amal-amal soleh yang menemani almarhumah selama berada di alam kubur, sehingga almarhumah istirahat dengan tenang dan nyaman, sehingga nanti bisa membuka pintu daripada pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin sekalian, setiap hari pasti ada orang yang mati. Ini sudah terakhir, nggak tahu besok siapa yang nyusul. Ada yang mau unjuk tangan? Belum ada yang mau. Tapi pasti akan ada. Ya, setiap hari kita akan selalu menyaksikan orang-orang yang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang mati itu adalah perkara yang pasti datang.
Kita tidak perlu takut dengan mati, karena kalaupun kita takut, mati itu juga pasti apa? Datang. Terlalu berani dengan mati juga jangan. Oleh karena itu Allah sudah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 78, Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu pasti akan bertemu dengan mati, walaupun kamu ngumpet ya ke benteng atau tembok yang kokoh atau yang tinggi, tetap mati itu akan apa? Datang. Seperti tadi pagi Pak, kapal laut dari apa tuh, Lampung Pak ya, ke dermaga Merak itu kan, seharusnya kan itu dia nemplok tuh yang dari kapal keluar, dari mobil keluar di kapal ke dermaga, udah nemplok, kemudian mobil 1 keluar, mobil 2 keluar, mobil 3 angin badai kencang, sehingga mobilnya itu setengah masuk ke dalam laut, yang di jembatannya masuk ke bawah, yang masuk ke pantatnya, tidak bisa diselamatkan. Nah ini artinya ya itu tadi, mati itu di mana aja Pak? Ketemu. Nggak nunggu sakit, nggak nunggu apa, kita ngap-ngapan. Yang sehat juga pasti apa? Mati. Oleh karena itu para bapak hadis sekalian, Allah sudah nyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, bahwa hidup penuh dengan ujian. Kata orang, kalau mati kali gua udah ngasoh, diuji oleh Allah ya. Kadang-kadang kan ada orang frustasi Pak ya, nyari duit susah, anak bayaran banyak, makan juga susah, udah gua mati aja dah, biar gua lepas dari ujian begitu ya. Enggak selesai. Justru ketika kita mati, pasti kita akan mendapatkan ujian. Ujian pertama yang kita temui saat kita mati adalah ketika kita masuk ke dalam apa? Liang kubur. Itu ujian pertama. Ketika kita masuk, kemudian orang-orang yang nguburin kita satu demi satu, dia akan meninggalkan kita. Suaminya yang nangis gerung-gerung juga, lama-lama apa? Kuburan diapain? Ditinggal juga. Saat langkah-langkah orang yang ngikutin menguburkan kita, mereka berpergian semua satu demi satu, datang malaikat apa Pak? Malaikat Munkar dan Nakir. Datang dah. Itu ujian pertama. Kalau lulus pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, tidur nyenyak dah. Kuburan yang sempit jadi luas, kuburan yang pengap ya Pak ya, jadi nikmat. Tidur dia pules. Nanti bangun-bangun pada saat dibangkitkan oleh Allah hari kiamat, nyaman. Tapi bagaimana ketika orang tidak lulus, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, padahal pertanyaannya Pak udah bocor, semua udah bisa itu ya. Bapak Sidi kalau ditanya bisa ya, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Man nabiyuka, siapa nabimu? Jawabnya siapa Pak? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Ka'bah. Bisa nggak tuh? Bisa. Sekarang dihafalin bisa. Tapi ketika masuk ke dalam kubur, nah belum tentu. Makanya kenapa itu Pak udah dibocorin soalnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita siap-siap
ilokan soal bocor masih kagak bisa apa? Jawab. Kenamanya geblek banget itu Pak ya. Soal udah bocor nggak bisa apa? Jawab. Jawabannya juga sedikit, nggak panjang, nggak sampai berlembar-lembar. Kenapa Rasulullah bocorkan buat kita Pak? Biar umat Nabi Muhammad semuanya selamat, semuanya tidur tenang di alam kubur, semuanya umat Nabi Muhammad biar bisa masuk surga. Pengen Pak? Pengen. Kalau gitu suruh apalin dah. Ya Pak ya. Digambarkan oleh Nabi Muhammad Pak, 6 pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir itu semuanya ada di dalam sholat kita. Tuh di situ dah. Jadi nggak perlu ngapalin yang 6 jawaban, nggak perlu. Ya cukup apa? Sholat aja. Jawabannya sudah ada. Apa pertanyaan pertama Pak? Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Ketika kita sholat, nama siapa yang kita sebut? Allahu Akbar. Tuh, ya nggak ada udah nama yang lain kita sebut. Allahu Akbar. Dalam sholat berapa kali kita takbir? Nah, dalam sholat berapa kali takbir? Nggak ada yang tahu. Paling kagak Pak, setiap takbiratul ihram, paling kagak ya takbiratul ihram, takbir pertama. Berarti kalau kita 5 kali sholat dalam sehari semalam, kita 5 kali apa? Takbir. Belum ditambah lagi dengan takbir-takbir dari ruku, dari sujud, dari bangun 2 rakaat. Jadi setiap hari kita sudah sebutkan Pak takbir itu, nyebut Allah itu. Paling kagak catatan saya ini Pak, sebanyak 68 kali dalam sehari kita menyebut kata Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar Pak ya. Belum lagi kalau ditambah sholat-sholat apa? Sunnah. Makanya biar gampang jawab ketika di alam kubur, kuncinya apa tuh? Sholat. Ilokan apa namanya, orang sholat, sering sholat, ketika ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir, kagak tahu siapa Tuhanmu, begitu Pak ya. Karena dia kan sering disebut. Kalau sering disebut, maka dia sudah pasti lancar untuk menyebutnya. Kemudian pertanyaan kedua, wa ma dinuka, apa agamamu? Agama kita Bapak Islam. Satu-satunya Pak agama yang nyuruh ibadah sholat cuma Islam. Makanya ada satu hadis mengatakan, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-sholat, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita orang muslim dengan orang non muslim itu hanya di sholat. Kalau dia sholat berarti dia muslim. Kalau dia tinggalkan, ya, faman tarakaha, kalau dia tinggalkan sholat itu, faqad kafar, maka dia bukan orang muslim. Tuh. Makanya nanti ketika kita sholat ya, dan sering sholat, udah pasti itu bisa jawab, karena agama kita adalah agama Islam. Bahkan dalam riwayat hadis Mu'ad disebutkan Pak, Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-sholat. Segala perkara itu ada dalam Islam, kemudian tiangnya Islam itu apa? Sholat. Makanya ada hadis yang lemah itu Pak mengatakan, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Waman aqomaha faqad aqomaddin. Kalau orang itu mendirikan sholat, berarti dia sudah menegakkan agama. Tetapi kalau orang itu menghancurkan, meninggalkan sholat, maka dia sudah menghancurkan agamanya. Makanya gampang Pak ya, kalau kita sholat sudah berarti kita sudah menegakkan agama kita. Maka tidak heran Pak, waktu tahun 2019 kemarin saya haji itu ada jamaah saya dari Hong Kong.
Dia masuk Islam serumah, sekeluarga. Di Hong Kong, waktu saya ceramah di Hong Kong itu, masuk Islam sekeluarga. Dari siapa? Dari pembantunya, orang Malang, nenek-nenek. Orang Malang sudah 25 tahun kerja sama dia. Ketika ditanya sama tuannya, "Nek, kok kagak pernah sakit? Apa rahasianya?" Kata si nenek-nenek itu, tuang pembantunya, "Gampang, rahasianya adalah makan yang halal aja," begitu. Kalau saya mah makannya bayam, kangkung, teri, ya Pak ya, tempe, tahu. Kalau orang Hong Kong Pak, babi, ya kan? Makanya kemarin waktu di Hong Kong saya pas 10 hari Pak ya, kagak berani ke supermarket, kagak berani ke kuliner, nggak berani kemana-mana. Makanya dari sini bawa teri, bawa pencok Pak ya, bawa goreng garam, karena takut makan semuanya serba apa tuh, babi. Akhirnya Pak dia tiru tuh, diikutin makan masakan pembantunya, sayur lodeh, ya kan, goreng kangkung. Lama-lama sehat, jadi sehat dia, nggak sakit. Akhirnya menyatakan masuk Islam, terus berangkat pergi haji. Ketemu kemarin bareng saya. Ketika saya tanya, "Apa yang kamu rasakan pertama kali melihat Ka'bah?" Kata dia, "Orang Muslim itu banyak banget ya, apa yang membludak. Yang saya kagum, saya salut dengan Islam itu, cuma satu komando militer dunia itu, komandonya banyak, komandannya Pak, tapi umat Islam komandannya satu, dengan satu kali kata, Allahu Akbar. Ketika imamnya, komandannya Allahu Akbar, semua jutaan orang dalam Masjidil Haram ikut. Ketika imamnya Allahu Akbar, semua ikut ruku. Ini yang tidak pernah saya dapatkan di agama saya. Nah, itu satu kegembiraan Pak, ya kan? Dengan sebab dia apa tuh? Sholat. Makanya Rasulullah dalam riwayat lain mengatakan, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amal yang pertama kali ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya Pak ya, nanti kan kita di alam kubur, kalau bagus istirahat, kalau nggak bagus yang tinggal terima siksa kubur, kan gitu Pak ya. Nanti hari kebangkitan ditanya lagi kita. Hal yang pertama kali ditanya pada hari kiamat adalah buku catatan sholat. Maka kata Nabi, fa in sholahat sholahat sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amal-amalnya ikut akan baik. Tetapi kalau sholatnya berantakan, sering tidak sholat, sengaja meninggalkan sholat, maka amal lain ikut menjadi rusak. Tuh, itu poin yang kedua setelah kita dibangkitkan menghadap Allah, dicatat. Kata Allah, buka malaikat catatan hariannya, bukunya buka. Lihat bab sholatnya, catatan sholat. Ternyata sholatnya banyak yang apa? Bolong. Yang utang belum pada diapain? Bayar, ya kan? Tapi Allah punya dispensasi. Kata Allah, malaikat, coba buka catatan sholat sunnahnya. Nah, ketika dibuka, rajin taraweh, ya. Kemarin nggak ada yang bolong. Apa bolong? Ya kan? Nah, kalau sholat sunatnya banyak yang nggak bolong, kata Allah, tambel, buat sholat fardu yang bolong. Ini kalau tambelannya kagak ada Pak, nah tetap dia apa tuh? Bolong. Makanya kalau pengen bisa menjawab apa agamamu, ya Pak ya, maka sholatlah dengan sempurna. Insya Allah kita bisa apa? Jawab. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, man nabiyuka? Siapa nabimu? Setiap sholat kita pasti bersyahadat Pak, ya Pak ya, ketika nunjuk tuh ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Nah, Muhammad itu Pak sering kita sebut-sebut namanya ketika kita sholat, termasuk kita membaca apa? Sholawat. Kan setelah tasyahud kita baca apa? Sholawat. Berapa kali nama Muhammad di dalam sholat kita sebut?
Ya Pak ya, hitung lagi dah tuh. Ya kan? Kalau dia sering kita sholat udah pasti Nabi Muhammad sering kita sebut-sebut. Makanya gampang nanti ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Apalagi kalau dia memang punya wirid baca sholawat. Minimal setiap hari Jumat dah 100 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, minimal itu udah jadi wirid itu Pak. Maka itu akan memudahkan kita menjawab apa? Pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Jadi ada di diri kita. Nah oleh karena itu Pak, bahwa syahadat la ilaha illallah itulah kunci surga. Makanya saya bilang tadi, kalau bisa jawab malaikat, tidur tenang di alam kubur. Kalau nggak bisa jawab, ya tinggal dirasakan kegelisahannya. Ya Pak ya. Kalau dia bisa jawab Pak, kata Rasulullah, miftahul jannah la ilaha illallah. Dia pasti bisa membuka pintu apa? Pintu surga. Makanya kalau kita doa Pak, di doa ada ayatnya apa Pak? Doanya Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya inda tihai ajalina qaula ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam rangka apa Pak? Kita minta ketika ajal kita terakhir di dunia, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian pertanyaan yang keempat, wama kita buka. Nah, kitab-kitab apa Pak? Al-Quran. Al-Quran ini kalau sholat udah pasti diapain? Dibaca. Surah apa Pak yang wajib kita baca? Kalau kita nggak baca dalam sholat surah itu, maka sholatnya nggak sah. Surah apa Pak? Al-Fatihah. Makanya kata Nabi, la sholata liman la fatihata lahu. Orang itu tidak sah sholatnya kalau tidak baca Fatihah. Maka Fatihah itu disebut Ummul Quran. Ya, ibunya Al-Quran. Di dalam Fatihah kandungannya sudah ada doa. Jadi ketika kita baca Fatihah, otomatis kita sudah baca Quran. Kalau kita pengen panjang lagi, baca surahnya setelah Fatihah. Kalau kita nggak hafal yang panjang-panjang, kali sholat tahajud rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Waqiah nggak hafal, ya. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran nggak hafal, ya Pak ya. Kali itu maka panjangan, nggak apa-apa, karena yang dihitung oleh Allah bukan panjangnya surah, tapi banyaknya huruf yang dibaca. Rakaat pertama kulhu 100 kali. Ya, rakaat kedua kulhu 100 kali. Salam dah. Ya Pak ya. Ini baca kulhu pas mau tahlil doang. Malam penutupan penutupan udah ngeriketin kulhu kagak baca juga. Begitu nggak Pak? Tasbih kagak, baca juga Pak? Kagak. Dasar malam terakhir Pak ya. Jadi kulhu itu kita baca, untung kita apa dah? Tahlil. Kalau nggak tahlil kagak baca-baca kulhu Pak ya. Jadi yang dicatat oleh Allah Pak bukan panjangnya surah, tapi banyaknya huruf yang kita baca. Kalau sering kita baca ayat-ayat Al-Quran, maka pasti kita akan menjawab pertanyaan malaikat. Al-Quranu kitabi. Quran itu adalah kitab saya. Syukur-syukur Pak, apa yang dalam Al-Quran jadi petunjuk hidup kita. Kata Al-Quran halal, makan. Kata Al-Quran haram, tinggalkan. Nah itu jadi petunjuk namanya. Syukur-syukur sampai ke situ Pak ya. Nah para bapak hari sekalian, pertanyaan yang kelima, aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Ya Pak ya. Kiblat kita di mana Pak? Ka'bah. Sering Pak ke Ka'bah. Sering ngadep doang. Nah ngadep Ka'bah Pak ya. Kalau ke Ka'bahnya apa? Belum. Paling kagak Pak, ketika kita sholat Ka'bah itu kiblat itu kita sebut. Paling kagak udah ngadepnya iya, Pak ya, ngadep ngulon, tapi kita sebut usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblah. Nah, jadi kiblat itu kita sebut.
Biar nanti ketika kita ditanya, di mana kiblatmu? Ya kan? Itu bisa kita jawab. Karena kiblat itulah tempat kita menghadap. Kiblat itulah Baitullah. Maka tidak heran Pak, orang yang sudah datang ke Baitullah pengen balik lagi, pengen datang lagi. Orang yang belum pernah datang pengen banget, apa ke ubun-ubun Pak ya, saking pengennya. Ini dalam rangka supaya nanti ketika kita bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir, ada jawaban yang kita bisa apa? Sampaikan. Apalagi kalau bisa Pak, sholat langsung di depan Ka'bah. Ka'bah akan menjadi saksi. Ini hambamu ya Allah yang pernah datang ke rumahmu, sujud depan rumahmu, nangis depan rumahmu, meminta ampun di depan rumahmu. Jadi Baitullah itu menjadi apa? Saksi ketika kita pernah menginjakkan kaki kita. Makanya paling kagak Pak berdoa, paling kagak berdoa, ya Allah undang saya jadi tamumu. Berdoa aja, nggak apa-apa. Jangan bilang dari mana duitnya gue ya. Doanya minta apa? Minta pergi ke Ka'bah. Duitnya di kepala kita nggak pernah ngebayangin bisa apa kagak. Nggak apa-apa, biarin orang doa mah nggak bayar. Berdoa aja. Siapa tahu kapan-kapan nanti Allah kasih kesempatan kita. Kalau Allah tidak kasih kesempatan kita hidup menjalankan ibadah haji, tetapi dengan doa kita Allah kasih kesempatan kita mati dihajikan oleh anak cucu kita. Kalau kita mau berdoa, ini kan doanya udah kagak mau Pak ya, karena kita nganggap bahwa kita udah nggak mungkin bisa pergi ke Baitullah. Ya Pak, mau haji diri sendiri boleh, mau dihajiin sama anak cucu juga boleh. Yang penting kan tujuannya orang yang sudah haji rukun Islamnya sempurna. Nah itu yang penting itu Pak ya. Yang terakhir para bapak hari sekalian, pertanyaan apa? Waman ikhwanuka? Siapa saudara-saudaramu ketika kita di alam kubur? Jangan sampai kita sebut saudara kita si Cina itu Pak. Nah ya kan? Saudara kita siapa? Saudara kita yang sering berkumpul seperti ini, sering sholat berjamaah, sering menghadiri majelis-majelis taklim, sering ikut majelis tahlil, sering ikut majelis-majelis haul. Itu saudara-saudara kita. Maka ada peribahasa apa ya, lah dia aja tahlil lajis banget Pak ya, lagi pengen mati diapain? Ditahlilin begitu Pak ya. Karena dia menganggap itu buat orang, bukan buat kita. Justru ketika kita duduk bersama bareng-bareng berjamaah seperti ini, itulah saudara kita. Dan saudara-saudara yang kita sekarang duduk bareng itu Pak, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Wa antum syuhada'u fil ard, kata Allah begitu, kata Nabi begitu ya. Saudara-saudara kamu itu ada saksi-saksi di dunia. Kalau orang hadir begini menyatakan almarhumah adalah min akhil khair, maka dia dicatat sebagai saksi di hadapan Allah. Karena itu mudah-mudahan Pak ya, kalau ingin bisa menjawab 6 pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, jangan ada satu di antara 6 itu yang kita abaikan. Ya kan? Artinya kita duduk begini nih, duduk bareng-bareng kayak sholat Jumat Pak ya, sholat berjamaah, majlis taklim, ikuti hadiri. Belum tentu Pak, sekarang kita bisa tahlil, besok belum tentu. Apa besok giliran kita? Hari ini di tengah-tengah, mungkin besok ngalor, pindah ya. Apa besok ngidul? Apa ngulon? Pengetan jangan katanya. Ngetan jangan. Ngetan tombol baru kemarin katanya tombol. Masa gua mulu katanya ya. Ngalor sama no. Kan gitu ya. Ngidul entar dulu kan gitu. Nah para bapak hari sekalian, kan itu mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, wabil khusus buat almarhumah Ibu Masani. Mudah-mudahan dengan Fatihah kita almarhumah di alam kubur tenang, istirahat nyenyak, dosa-dosanya Allah ampuni, kebaikan-kebaikannya Allah terima, keluarga terutama suami yang ditinggal ikhlaskan. Karena kata Nabi, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah.
Wanita mana saja yang mati, perempuan mana saja mati, meninggalkan suami, suaminya ridho, suaminya ikhlas, maka si istri itu balasannya hanya satu, yaitu surga. Artinya Pak Udin ya, kalau pengen istri masuk surga ya ikhlaskan. Insya Allah Allah lebih tahu segalanya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.